Pandemi mendorong tingginya transaksi digital di tanah air. Dan berapakah kenaikan transaksi digital saat ini? Kita akan membahas topik yang menarik ini dengan rekan Mangi Veracong. Selamat siang, Mangi. Halo Clara, selamat siang. Ya Clara. Clara, Ya, selamat Mangi, siang. seperti yang kita tahu memang transaksi digital itu sekarang sedang meningkat pesat begitu ya. Apabila kita melihat juga pandemi COVID-19 ini telah membuat behavioral shifting dari consumer ini untuk beralih secara digital begitu. Tapi menurut riset yang telah Mangi lakukan, seberapa besar peningkatan transaksi digital saat ini, Mangi? Oke Clara, jadi ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung telah merubah pola perilaku masyarakat yang lebih memanfaatkan digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, salah satu pemanfaatan digitalisasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah dengan bertransaksi online atau bertransaksi digital. Contohnya transaksi online lewat e-commerce, kemudian juga digital banking ya atau e-banking, kemudian juga transaksi atau pemanfaatan platform online untuk kegiatan belajar mengajar online atau e-learning. Dan pemanfaatan platform online lainnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah untuk hiburan. Nah, contohnya nonton film secara online atau secara digital dan juga mendengarkan musik secara online. Dan ternyata Clara, dari beberapa transaksi digital atau pemanfaatan digitalisasi yang sudah saya sebutkan tadi, di sepanjang pandemi COVID-19 ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini tergambar nih Clara dari jumlah pengguna internet di tanah air pada awal tahun 2021. Di mana ternyata jumlah pengguna internet di tanah air pada awal tahun 2021 saja ini jumlahnya sudah menyentuh sekitar 202,6 juta jiwa. Dan jumlah tersebut ini meningkat ya sekitar 15,5% atau 27 juta jika kita bandingkan dengan Januari 2020. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun nih Clara, jumlah pengguna internet di tanah air meningkat sekitar 15,5%. Kemudian ternyata di sisi lain Bank Indonesia juga menyatakan bahwa transaksi e-commerce di sepanjang semester 1 2021 ini telah mencapai sekitar 186,7 triliun rupiah. Atau jumlah tersebut ini meningkat Clara, sekitar 63,4% secara tahunan. Dan di sisi lain juga Bank Indonesia memproyeksikan bahwa di sepanjang tahun 2021 ini untuk transaksi e-commerce sendiri akan meningkat sekitar 48% dengan nominal mencapai sekitar 395 triliun rupiah. Nah, tentunya dari banyaknya transaksi e-commerce ya di sepanjang semester 1 2021 ini yang nilainya mencapai 186,7 triliun rupiah, mungkin Clara atau pemirsa IDX Channel ini menjadi salah satu penyumbang nih tingginya transaksi e-commerce di Indonesia. Kalau Clara sendiri suka belanja online nggak? Wah, Mangi, tentu saja ya. Apabila ditanya juga semua orang sekarang tuh pasti suka sekali untuk belanja online karena mudah. Dan apalagi di tengah pandemi tentunya ini lebih safe begitu ya untuk tidak keluar rumah. Jadi memang paling enak tuh scrolling lihat e-commerce begitu ya, Mangi. Kalau Mangi bagaimana, Mangi? Kalau saya saat ini ya di tengah pandemi COVID-19 apalagi di tengah pemberlakuan PPKM ini saya juga lebih suka belanja online sih Clara karena lebih mudah ya, lebih simple, anti ribet dan juga tentunya bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Clara. Baik, Mangi. Tapi seperti yang kita tahu memang transaksi digital ini juga meningkat tajam karena memang pengguna internet di Indonesia juga semakin tinggi begitu ya, Mangi ya. Dalam kurun 1 tahun saja tadi yang Mangi sebutkan kenaikannya 15% dan 15% ini dikonversikan dengan banyaknya populasi Indonesia begitu ya. Ini sekitar 27 juta orang begitu ya, newcomers di internet. Tapi untuk transaksi digital lainnya peningkatannya berapa persen begitu, Mangi? Oke Clara, ternyata tidak hanya peningkatan transaksi e-commerce yang terjadi ya di sepanjang pandemi COVID-19 untuk penggunaan platform online bagi kegiatan belajar mengajar atau e-learning ya di Indonesia juga mengalami peningkatan. Nah, salah satu platform online yang fungsinya memang untuk kegiatan belajar mengajar ini adalah Ruang Guru nih Clara. Dan ternyata Ruang Guru ini di sepanjang pandemi COVID-19 memiliki lebih dari 22 juta pengguna. Kemudian untuk aplikasi Zoom yang saat ini juga dimanfaatkan ya untuk kegiatan belajar mengajar online ataupun untuk meeting online ini mengalami peningkatan pendapatan Clara. Di mana pada tahun 2020 lalu untuk pendapatan dari aplikasi Zoom ini ya
mencapai 2,65 miliar dolar Amerika. Atau kalau kita rupiahin nih Clara, ini ternyata mencapai 37,7 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2019 pendapatan dari aplikasi Zoom ini hanya sekitar 623 juta dolar Amerika. Atau kalau kita rupiahkan, ini hanya sekitar 8,8 triliun rupiah. Nah, tidak hanya aplikasi atau platform online e-learning, tapi aplikasi-aplikasi atau platform online untuk dunia hiburan ya atau media hiburan, contohnya Spotify nih Clara, juga mengalami peningkatan jumlah pengguna, di mana pada kuartal keempat tahun 2020 untuk pengguna Spotify sendiri ini jumlahnya mencapai 345 juta pengguna. Dan di kuartal pertama tahun 2021 jumlah penggunanya meningkat menjadi 356 juta pengguna. Kemudian Disney Plus, Clara, aplikasi untuk nonton film online, ini juga mengalami peningkatan dari jumlah pengguna, di mana pada awal tahun 2021 pengguna Disney Plus di tanah air ini jumlahnya sudah lebih dari 2,5 juta pengguna. Dan jumlah tersebut ini ternyata mengalahkan jumlah penonton atau pelanggan Netflix loh Clara, yang ternyata jumlahnya hanya sekitar 850.000 penonton Clara. Wah, baik. Jadi memang kenaikan ini sangat signifikan begitu ya Mangi ya. Tapi how funny is it ketika banyak sekali platform yang disebutkan seperti Spotify, Ruang Guru, Disney Plus, kita ini sangat awam ketika tahun mungkin ya di 2017, 2018 kita masih belum begitu awam tentang semua hal platform tadi, tapi di 2020 dan 2021 ini langsung menjadi hits begitu ya Mangi ya. Betul, tapi kalau Clara, misalkan kita melihat dari platform yang lain begitu ya, bagaimana dengan digital banking Mangi? Oke, ternyata tidak hanya transaksi e-commerce, kemudian penggunaan platform online bagi e-learning dan juga dunia hiburan nih Clara yang mengalami peningkatan. Tapi di sisi lain, untuk transaksi digital banking ini juga telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di masa pandemi COVID-19. Berapa sih peningkatannya gitu ya? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Fitria Irmi selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dalam tayangan berikut ini. Kemudian layanan online perbankan ini juga tumbuh secara konsisten. Dia mencapai double digits-nya di awal tahun 2020 yang terutama ditopang oleh shifting behavior transaksi masyarakat ke arah online akibat pandemi. Kemudian yang terakhir kita lihat bahwa transaksi menggunakan kris, nanti akan kita jelaskan, itu juga terus tumbuh baik dari sisi nominal maupun sisi volume, didukung oleh perluasan merchant yang pada pertengahan Juli telah mencapai lebih dari 8 juta merchant. Ini 8 juta dari target 12 juta di akhir tahun. Jadi peningkatannya juga cukup pesat. Next. Nah, keempat, digitalisasi perbankan. Digitalisasi bank ini semakin meluas, baik pelaku lama maupun pelaku baru dengan berbagai model strategi mulai dari penguatan kapasitas internal, baik strategik, proses bisnis, teknologi atau core banking, kemudian akuisisi bank sampai dengan perluasan ekosistem. Next-nya, nah ini sebagai otoritas Bank Indonesia tentu perlu merespon perkembangan-perkembangan tersebut. Kami menyadari bahwa sebagai otoritas kami harus mampu striking the right balance. Jadi kita dorong berkembangnya inovasi namun juga tetap berupaya memitigasi risiko. Kami memahami diperlukan reformasi baik dari sisi cara memandang sebuah bisnis, kemudian cara mengatur hingga cara mengawasi atas perkembangan digitalisasi. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ternyata pada awal tahun 2020 saja untuk penggunaan digital banking di tanah air ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan menyentuh angka double digit, Clara. Dan memang faktanya sekarang ya, masyarakat juga lebih memilih untuk memanfaatkan digital banking ya dibanding harus datang langsung ke ATM atau ke kantor cabang, karena sebenarnya ketika kita memiliki aplikasi digital banking begitu ya, kita saja sudah bisa membuka rekening ya dari gadget atau dari device yang kita miliki tanpa kita harus datang langsung ke kantor cabang atau ke ATM. Karena memang lagi-lagi nih, pandemi COVID-19 secara tidak langsung ini telah merubah ya pola perilaku masyarakat yang lebih memanfaatkan digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi sebenarnya Clara, di balik tingginya transaksi digital di Indonesia begitu ya di tengah pandemi COVID-19, ini ada satu hal yang perlu kita fokuskan, yaitu bisa saja di balik tingginya transaksi digital yang semakin signifikan ini jumlahnya, ada ancaman kejahatan digital atau cybercrime, Clara, yang sebenarnya ini
menghantui kita semua begitu, di mana beberapa waktu belakangan ini juga banyak sekali kejahatan digital atau cybercrime yang ternyata terjadi di tanah air ya, karena memang lagi-lagi penggunaan atau transaksi digital di tengah pandemi COVID-19 ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kita pun sebenarnya dalam bertransaksi digital memang harus hati-hati ya, harus hati-hati agar kita bisa terhindar dari kejahatan digital atau cybercrime tersebut, Clara. Betul sekali Mangi, karena memang dibalik dari kemudahan adanya digitalisasi yang tadi seperti Mangi bilang ya, sekarang untuk membuka rekening di bank saja sudah bisa melalui gadget begitu. Tapi memang sebagaimana memang ada plus dan minus, di balik kemudahan pasti tentunya ada sisi lain dari digitalisasi, yaitu adalah kejahatan digital. Tapi sebenarnya Mangi, kejahatan digital apa yang mungkin terjadi di era sekarang Mangi? Oke Clara, jadi kalau kita bicara soal kejahatan digital ini kan juga terbagi atas beberapa jenis gitu ya. Yang pertama ini ada yang namanya phishing. Nah, phishing ini biasanya oknum nakal tersebut ini akan mencuri informasi penting dari si korban ya. Biasanya si korban ini akan diarahkan untuk mengisi data di website palsu yang telah disediakan. Nah, ketika korban tersebut ya mengisi data-datanya di website palsu secara tidak langsung, ini datanya terekam kemudian akhirnya disalahgunakan. Nah, itulah salah satu contoh kejahatan digital yang bisa kita sebut dengan phishing. Kemudian kejahatan digital yang lainnya adalah scamming, Clara. Nah, scamming ini biasanya kejahatan digital yang memang kita katakan sudah direncanakan begitu, Clara. Dan biasanya oknum-oknum nakal ini akan melakukan kontak atau komunikasi dengan korban ya, baik itu melalui telepon, SMS ataupun melalui chat. Dan sayangnya baru-baru ini, Clara, terjadi kejahatan digital atau pembobolan rekening secara online. Ini merupakan kejahatan digital gabungan antara scamming dan juga phishing. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Jadi beberapa waktu lalu ada salah satu nasabah dari perbankan digital pertama di Indonesia. Jadi si korban ini mendapat telepon dari oknum nakal yang mengatasnamakan perbankan tersebut. Kemudian oknum nakal tersebut ini menginformasikan bahwa ada perubahan regulasi dari perbankan terkait. Dan korban ini diharuskan mengisi data atau mengupdate datanya di situs web yang telah disediakan. Ternyata situs webnya ini palsu, Clara. Dan ketika si korban ini memasukkan data-datanya atau mengisi data-datanya secara otomatis ya, setelah itu ada notifikasi dari perbankan terkait. Ternyata si korban ini mentransfer uang senilai lebih dari 200 juta rupiah ke nomor rekening yang tidak dikenal, Clara. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, setelah diselidiki, si korban atau si nasabah ini baru saja mengalami penipuan online atau pembobolan rekening secara online. Nah, inilah contoh kejahatan digital gabungan ya antara scamming dan juga phishing tadi, Clara. Jadi memang sebenarnya di balik tingginya transaksi digital di tanah air saat ini, kita juga harus berhati-hati nih agar kita bisa terhindar ya dari kejahatan digital yang memang bisa sangat merugikan. Nah, contohnya tadi ya, nasabah ini yang terkena penipuan secara tidak langsung, secara tidak sadar juga nih mentransfer uang loh, Clara, lebih dari 200 juta rupiah ke nomor rekening yang tidak dikenal. Dan semoga saja ya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir dan tidak menimpa kita di kemudian hari, Clara. Baik, memang kejahatan ini luar biasa ya, kejahatan digital yang tadinya hanya phishing dan scamming berkolaborasi menjadi phishing, scamming dan jadi pembobolan rekening. Wah, ini harus kitanya hati-hati ya sebagai pengguna digital begitu ya. Tapi memang terkait dengan kejahatan digital atau cybercrime ini sering sekali dinaungkan di banyak konferensi internasional seperti UN Convention, karena memang cybercrime ini sangat berpotensi ya untuk membuat kerugian yang sangat besar begitu. Tapi Mangi, adakah tips untuk terhindar dari kejahatan digital dan pembobolan rekening online kalau begitu? Oke, Clara, ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa IDX Channel ya, agar kita bisa terhindar dari kejahatan online, terutama pembobolan rekening secara online. Jadi tips yang pertama, kita ini nggak boleh, Clara, mengupdate ya data-data pribadi kita, contohnya seperti KTP, kemudian nomor telepon, kartu keluarga, nomor kartu kredit, CVV yang nomor di belakang kartu kredit gitu ya, kemudian juga nomor kartu debit kita ini tidak boleh diunggah atau diupdate ke sosial media, karena bisa saja data-data pribadi yang kita unggah tersebut ini akhirnya disalahgunakan oleh orang lain dan bisa menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal kemudian mengatasnamakan perbankan dan meminta data-data pribadi kita
itu jangan diberikan, Clara. Ada baiknya kita harus konfirmasi terlebih dahulu ya kepada pihak perbankan terkait. Nah, jadi biasanya banyak juga nih penipuan yang tiba-tiba ya ada orang yang tidak dikenal menghubungi kita dan mengiming-imingi kita dengan hadiah yang cukup besar dan jumlahnya cukup menarik begitu. Ini biasanya banyak yang tertipu nih. Nah, ini nggak boleh langsung percaya. Ada baiknya kita harus konfirmasi dulu kepada pihak perbankan terkait. Kemudian ketika kita ini penting juga ya untuk selalu rutin untuk memperbarui data yang kita miliki. Contohnya, ketika kita pindah rumah nih Clara, jangan lupa update alamat baru kita ke perbankan terkait. Kemudian ketika kita ganti nomor telepon, ini juga jangan lupa untuk diupdate atau di-upgrade ya ke pihak bank terkait. Karena ada beberapa contoh kejahatan digital di mana oknum-oknum nakal ini akhirnya memanfaatkan nomor telepon lama kita yang sudah tidak dipakai untuk menjalankan penipuan online atau kejahatan digital atau cybercrime tadi. Kalau bisa memang nomor telepon kita ini kita upgrade jadi bisa tersambung dengan yang namanya aplikasi atau sistem OTP atau one time password, Clara. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Clara. Baik, memang nih ya, ada sistem OTP yang membuat banyak sekali juga orang kecolongan, Mangi. Contohnya misalkan, ada seorang yang menanyakan bahwa kode OTP-nya berapa dan ia di-share. Padahal OTP itu bersifat personal dan tidak boleh dibagikan. Dan inilah yang membuat adanya phishing dan juga scamming begitu ya. Jadi memang memperbaharui data ini sangat penting dari mulai alamat baru, nomor baru, dan juga mungkin memperbarui password begitu ya, Mangi ya. Karena betul, Mangi harus password harus diganti secara berkala. Dan tentunya ini akan meningkatkan keamanan bagi kita yang ingin melakukan transaksi secara digital ataupun apapun yang melakukan secara digital begitu. Tapi selain memperbarui data, apalagi yang harus kita lakukan, Mangi, agar kita terbebas gitu ya dari kejahatan cybercrime? Oke, tips lainnya benar nih seperti yang Clara sudah sampaikan tadi, kita harus secara berkala mengubah PIN kita, Clara. Dan kalau bisa ketika kita mengubah PIN kita ini jangan nomor-nomor yang gampang, jangan nomor contohnya nomor telepon kita atau tanggal lahir kita dibuat PIN ATM, itu nggak boleh, Clara, karena kan orang banyak tahu ya nomor telepon atau tanggal lahir kita. Nah, ini dikhawatirkan kalau kita menggunakan PIN dengan nomor telepon atau tanggal lahir ini bisa memicu kejahatan online, contohnya pembobolan rekening secara online. Kemudian juga kalau Clara contohnya nih lagi bertransaksi di ATM gitu ya, kemudian ada yang ganjil nih dengan ATM-nya, kemudian ada orang yang tidak dikenal menawarkan bantuan untuk Clara. Nah, itu lebih baik ditolak aja, Clara. Kalau Clara menemukan hal-hal seperti ini ketika bertransaksi lewat mesin ATM, kemudian ada yang ganjil, lebih baik langsung menghubungi pihak perbankan terkait. Jangan langsung menerima bantuan dari orang yang tidak dikenal, karena bisa saja itu memang sudah disetting, Clara ya, untuk melakukan penipuan dan bisa merugikan diri kita sendiri. Kemudian tentu bisa melakukan jangan menaruh uang kita hanya di satu rekening saja, Clara. Kalau bisa memang dibagi-bagi gitu ya. Jadi ketika di satu rekening kita itu mengalami penipuan begitu ya. Jadi kita masih punya simpanan di rekening lainnya. Tapi kita berharap semoga kita semua ya, saya, Clara, dan juga pemirsa IDX Channel ini tidak akan pernah mengalami yang namanya penipuan online atau pembobolan rekening gitu ya, Clara. Kemudian tentunya ketika Clara contohnya lagi bertransaksi lewat mesin ATM, itu ada baiknya Clara menutup keypadnya ya dengan tangan, Clara. Jadi jangan sampai ketika Clara memasukkan PIN, itu orang-orang di sekitar Clara tuh lihat. Kalau bisa ditutupin aja, Clara, biar orang-orang tuh nggak lihat PIN yang Clara masukkan ke ATM tersebut. Dan tentunya ketika Clara ingin bertransaksi lewat mesin ATM ya, kalau bisa ini pilih mesin ATM-nya yang lokasinya memang yang ramai, kemudian juga yang masih satu lokasi sama perbankannya, Clara. Jangan pilih lokasi ATM yang terpencil, jauh, gelap, dan juga mencurigakan. Karena itu bisa memicu ya terjadinya kejahatan atau pembobolan rekening. Dan itu kan dari pihak nasabah atau dari masyarakat gitu ya, Clara. Dan tentunya dari pihak perbankan sendiri juga harus melakukan beberapa langkah nih untuk memitigasi atau mencegah terjadinya pembobolan rekening atau kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Nah, salah satu caranya adalah pihak perbankan harus selalu memastikan bahwa mesin ATM yang mereka miliki ini memang bersih. Artinya tidak ada alat-alat scamming yang dimasukkan di mesin ATM tersebut. Meskipun kita tahu ya sekarang orang juga bisa bertransaksi lewat e-banking atau e-banking gitu ya. Tapi tidak sedikit masyarakat yang masih harus pergi ke ATM nih, Clara. Nah,
masyarakat-masyarakat yang seperti inilah yang bisa saja nih mengalami penipuan atau kejahatan gitu ya. Jadi dari pihak perbankannya juga harus memang melakukan langkah-langkah pencegahan atau mitigasi agar nasabahnya ini selalu safe dalam bertransaksi di perbankan tersebut, Clara. Baik, Mangi. Jadi seperti yang kita tahu ya, cybercrime is everywhere dan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai nasabah gitu ya, sebagai pengguna untuk lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan digital begitu ya. Terima kasih Mangi atas Terima kasih, pemaparannya. Sampai